القصد واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Silakan duduk kembali. Habib Jindan akan memberikan tausiah untuk kita. Duduk semuanya di tempatnya dengan tertib dan tidak usah saling berbicara. Ya, tidak usah berbicara, dengarkan nasihat dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Madinat Qudus. Masya Allah, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya para aulia dan para salihin dan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita hadir haulnya keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Ali Ba'agil, haul Al-Habib Ali bin Abdullah Ba'agil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaAllah kepada segenap keluarga besar beliau, Khinal Habib Muhammad wa ikhwanu semuanya diberikan keberkahan, wabil khusus guru kita semuanya Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, Wal-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga segenap para kiai, para asatidah, para masyayikh, para tuan guru, dan semua hadirin dan hadirat, dan juga tokoh pemerintahan. Di sini hadir tengah-tengah kita Bapak PJ Bupati yang baru, Bapak Dr. Hasan Habibi, dan juga segenap masyarakat yang hadir. InsyaAllah kehadiran kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udzkuru mahasina maudhakum." Ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Wa kufu an masawihim, dan tutup mulut, tutup segala keburukan mereka, nggak usah dibahas, nggak usah dibongkar. Dan memang ini berlaku bukan cuma buat orang yang sudah meninggal dunia, bahkan terhadap orang yang masih hidup pun juga demikian. Sebab mukmin itu hinggapnya pada kebaikan, adapun munafik hinggapnya pada keburukan. Sehingga disebutkan
bahwasanya Sayyidina Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa azkas salam. Beliau Nabi Isa saat itu bersama kaumnya, kaum Hawariyin. Saat bersama kaum Hawariyin mereka berjalan, lalu mereka melihat di tepi jalan itu ada seonggok bangkai anjing yang sudah busuk. Maka semua komentar betapa baunya, betapa busuknya, betapa kotornya, betapa najisnya tentang bangkai anjing tersebut. Kemudian Nabi Isa juga berkomentar. Nabi Isa berkomentar betapa putih giginya. Betapa putih giginya. Ya anjing, najis, busuk. Tapi apa yang mau dikomentarin? Tapi kita hinggaplah pada kebaikan dan kelebihan pada diri seseorang. Tiap orang ada kelebihan, ada kebaikan. Walaqad karamna bani Adam. Allah Ta'ala telah memuliakan Bani Adam. Dan sungguh setiap orang itu ada kebaikan, ada keburukan. Man dzalladzi ma sa'agat wa man lahu husnun faqat. Siapa gerangan yang tidak pernah bikin buruk sama sekali, kerjaannya hanya baik saja, siapa gerangan? Maka tiba-tiba penyair yang bersyair tersebut mendengar jawaban, sesungguhnya dzakalladzi Muhammad alladzi alaihi Jibrilu habat. Itu hanyalah Nabi Muhammad yang diturunkan wahyu dibawa malaikat Jibril, yang diisra mi'rajkan di bulan yang semacam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pernah satu kali beliau itu duduk bersama kawan-kawannya, tahu-tahu dihampiri oleh seseorang pembenci beliau, mencaci maki. Begitu datang nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung mencaci maki, mencemooh, mengeluarkan kata-kata buruk kepada Nabi Isa. Dan kata-kata buruk yang diutarakan nggak ngurangin senyumnya Nabi Isa. Beliau hanya tersenyum dengan santun. Setelah itu orang selesai mencaci maki, maka dibalas oleh Nabi Isa. Balasannya singkat, syukran jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Murid-muridnya heran, ya Ruhullah, tidakkah kamu dengar apa yang dia ucapkan? Kamu dicaci maki. Maka Nabi Isa menjawab bahwasanya hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya di dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya itu. Dan saya menginfakkan apa yang saya punya. Saya cari di hati saya, nggak ada makian, nggak ada cacian. Adanya terima kasih dan cinta kasih. Dan itu yang saya berikan kepada dia. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Kita ada air minum di hadapan kita. Kalau isinya air putih, yang keluar air putih. Isinya kopi, yang keluar kopi. Isinya teh, yang keluar teh. Isinya susu. Maka yang keluar, yang memercik dari wadah tersebut adalah susu. Tapi yang isinya kotoran, yang keluar adalah kotoran. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu bersihkan hati kita dari kotoran, bersihkan hati kita dari noda. Dan juga jaga lisan kita terhadap orang yang hidup ataupun terhadap orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Ceritakan kebaikan orang, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Siapapun orangnya, dia hidup ataupun sudah meninggal dunia. Al-Muslim, Muslim yang sejati, man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Al-mu'minu, orang beriman yang asli, yang sejati, man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim, yang membuat manusia lain aman terhadap harta mereka dan kehormatan mereka. Fahami kalimat manusia lain. Manusia lain itu mencakup muslim ataupun non-muslim. Aman, merasa aman terhadap kehormatan mereka, terhadap harta mereka. Disebut mukmin karena mendatangkan rasa aman. Disebut mukmin karena memberikan keamanan bagi orang lain. Disebut mukmin orang yang melihat dia merasa aman ketika melihat orang tersebut. Orang ini nggak bakal mengganggu saya. Sehingga Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Man la ya'man jaruhu bawaigah. Yang tidak membuat tetangganya merasa aman terhadap gangguannya, maka dia nggak beriman. Mukmin harus membuat aman kawasannya, membuat aman lingkungannya. Ada satu orang sholihin, itu dikunjungi oleh teman-temannya. Saat teman-temannya kaum sholihin datang kepada wali tersebut, berkunjung ke rumahnya, didapati di rumahnya ada banyak tikus. Bilang, rumah kamu banyak tikusnya, tapi saya punya solusinya.
Apa solusinya? Piara kucing, jadi tikusnya pergi. Maka itu orang soleh wali itu berkata, saya dari dulu mau piara kucing, cuma nggak jadi. Loh kenapa? Saya nggak jadi piara kucing agar tikusnya pergi, sebab saya berpikir kalau saya piara kucing, tikusnya pergi, saya takut perginya ke rumah tetangga, mengganggu warga. Mendingan dia ganggu rumah saya, jangan ganggu rumahnya orang lain. Jangan mengganggu rumahnya orang lain, jangan mengganggu kawasan saya, mengganggu lingkungan saya. Dan mukmin adalah demikian. Dan muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajaras su. Orang yang berhijrah adalah yang memboikot keburukan, yang memboikot kejahatan, yang memboikot kata-kata yang buruk, yang memboikot pandangan yang haram, yang memboikot pendengaran yang haram, yang memboikot pergaulan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memboikot perangai yang tercela, yang tidak terpuji. Nah, karenanya itu jadilah kita muslim sejati, mukmin sejati yang tidak mengganggu orang lain. Oh Masya Allah, ya hadzal Habib Alwi bin Abdullah Ba'agil yang kita peringati haul yang ketiga ini. Masya Allah, beliau memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Orang yang melihat dia merasa aman. Nggak ada orang yang terganggu dengan mulutnya ataupun dengan tangannya. Beliau nggak mengganggu orang dengan mulutnya, dengan tangannya. Begitu memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah mukmin yang sejati, yang tidak mengganggu orang lain, yang memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diganggu tapi tidak mengganggu orang. Beliau dicaci tetapi tidak mencaci orang lain. Beliau dizalimi tetapi tidak menzalimi orang lain. Beliau diteror tetapi tidak menteror orang lain. La yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap dan tidak berbuat melainkan hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Nah, ini kita berada di bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab ini. Ala Ashharil Agwal, pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Masya Allah. Rasulullah diperjalankan di bulan Rajab kemana? Ke kota Kudus. Ke kota Kudus. Nah, ini kita di bulan Rajab berada di kota Kudus. Siapa yang membangun kota Kudus? Cucunya Nabi Muhammad, Al-Imam Maulana Ja'far Shadiq. Bana Al-Masjid Al-Aqsa wa Madinat Al-Qudus Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu ardah. Beliau yang membangun Masjidil Aqsa, Masjid Kudus, dan juga Madinah Kudus, kota Kudus. So, ini kita di bulan Rajab, Masya Allah, langsung kita berada di Masjidil Aqsa dan kita berada di kota Kudus. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ala hadzal fa'al al-hasan. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa gerangan? Ada apa? Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat yang kami berikan keberkahan sekelilingnya, tempat yang berkah. Itu negeri, berapa banyak nabi-nabi yang dimakamkan di negeri tersebut, berapa banyak wali-wali yang dimakamkan di tempat tersebut. Nabi bilang bahwasanya shalah fi masjidi hadza bi alaf. Salat di masjidku itu satu salat sama seperti 1000 salat, dilipat gandakan 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat kami. Perjalanan tersebut minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju masjid. Masjidil Haram salat 100.000 rakaat, satu seperti 100.000. Menuju Masjidil Aqsa satu seperti 500. Tetapi intinya berkah dimanapun dicari, dikejar oleh Nabi Muhammad. Terkadang di sungai itu kecil. Di sungai ada hal-hal yang tidak ditemukan di lautan. Dan orang semakin Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan, kebaikan, maka dia akan selalu haus akan kebaikan tersebut. Nabi nggak bilang, loh ngapain saya ke Masjidil Aqsa? Saya sudah ada Masjidil Haram di sini. 100.000 kali mau ngapain pergi ke sana? Apa hikmahnya? Sebab selain tempat tersebut penuh
berkah. Nabi datang ke tempat tersebut, tempat itu punya keberkahan yang tidak ada di Masjidil Haram. Dan juga di sana Rasulullah diberikan ilmu di dalam perjalanan tersebut, jumpa dengan para nabi-nabi, ziarah sowan kepada para nabi-nabi, sowan kepada para rasul, sehingga Allah Ta'ala kumpulkan semua nabi-nabi dan para rasul di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan mereka semuanya salat bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad jama'al asrara wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uts lil khalqi rahmati bihi khatamallahu an-nubuwata wa ibtada falillahi min khatmin bihi wa bidayati wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaq fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautinin wa sadru suduril arifin al-a'immati. Beliau yang menjadi imam di tempat tersebut. Beliau bilang dalam perjalanan itu, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi gabrih. Saya singgah mampir ke makamnya Nabi Musa. Saya ngelihat Nabi Musa, saya lalui Nabi Musa, mampir di situ ngelewatin Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Lagi sholat di dalam kuburannya. Subhanallah. Nabi Muhammad yang mensyariatkan ziarah kepada kita sekalian. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, "Lau kuntum thamma la araitukum makanah." Nabi bilang kepada sahabat, kalau kalian ada di sana, aku akan tunjukkan lokasi makamnya Nabi Musa. Kata Rasulullah. Dikasih alamatnya oleh Rasulullah. Indal kathibil ahmar. Indal kathibil ahmar ramyat hajar minal ardil mugaddasah. Itu berada di suatu tempat al-kathibil ahmar, yang tanahnya kemerahan, itu di ala jambit tariq, di tepi jalan menuju tanah suci. Itu jaraknya 1 batu dari tanah suci, makamnya Nabi Musa. Orang kalau dia ngasih nomor telepon dia, artinya apa? Ini nomor telepon saya, ini alamat saya, ini email saya. Maknanya apa? Awas, jangan salah pencet, nanti kamu mencet nomor saya. Jangan hubungin saya, ini nomor saya, jangan telepon saya ya. Ini alamat saya, awas kamu datang. Orang kalau ngasih alamat apa? Maknanya suruh datang, suruh berkunjung. Subhanallah, Nabi Muhammad melewati kuburannya Nabi Musa dan memberikan alamatnya kepada kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jumpa dengan para nabi-nabi, jumpa dengan para nabi-nabi di Baitul Maqdis, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Hud, jumpa dengan Nabi Saleh, jumpa dengan Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah, dengan Nabi Ismail, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa. Dan ketika dikumandangkan ajakan sholat, maka yang menjadi imam terhadap mereka semua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perjumpaan dengan Nabi Musa bukan cuma 1 kali, 1 di kuburannya, yang kedua di Masjidil Aqsa, kemudian ketika dalam perjalanan Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa lagi dengan Nabi Musa di langit-langit tersebut. Begitu nerima perintah sholat, dihadang lagi oleh Nabi Musa. Kamu diperintahkan apa? Bilang sholat, berapa waktu? 50 waktu. Oh, umatmu gak bakalan mampu, minta keringanan. Berkat Nabi Musa kita diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala. Beliau yang menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan. Maka kembalilah Nabi Muhammad minta keringanan. Begitu dikurangin, tiap kali menghadap kepada Allah dikurangi 5, dikurangi 5. Terus dibujuk oleh Nabi Musa minta keringanan sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu perjalanan tersebut berapa kali perjumpaan dengan Nabi Musa bolak-balik. Berjumpa dengan Nabi Musa ala nabina wa alaihi afdhalus salah wa azkat taslim wa hakadha. Dan juga betapa banyak di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Musa, menyebutkan tentang Nabi Isa, menyebutkan tentang para nabi-nabi, orang-orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menyebutkan kemuliaan dan kebaikan mereka. Ayo kita sebut, kita kenang kebaikan orang-orang yang mulia. Mau ngapain kita gosipin orang? Mau ngapain kita bicarakan keburukan orang? Jangan lagi manusia. Oh, makhluk yang paling bejat, siapa namanya? Iblis, syaitan. Andaikan kita pegang tasbih, kita melaknat syaitan 1000 kali, 1.000.000 kali. Apa gunanya? Apa gunanya? Nggak ada gunanya.
Lebih baik kita salawatan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussah bil fadilah. Lebih baik kita salawat, lebih baik kita berzikir. Afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu dalam Sahih Bukhari dijadikan hadis penutup. Apa? Kalimatan habibatan ila rahman. Thaqilatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat dicintai oleh Rahman dan ringan diucapkan di lisan, tapi berat di timbangan amal soleh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nabi bilang di dalam hadis, la an agula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih saya sukai dari semua benda yang disinari oleh cahaya matahari, kata Nabi Muhammad. Semua benda, bukankah matahari saat terbit menyinari tambang emas, tambang minyak, istana, gedung, semua yang ada di muka bumi ini disinari oleh cahaya matahari. Nabi bilang kalimat tadi lebih saya sukai daripada segala sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari. Subhanallah, muslim mukmin kaya dengan Allah, kaya dengan anugerah Allah, kaya dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sampai pernah Rasulullah SAW saat keluar dari masjid ngelihat ada orang di pasar, dia duduk termenung dikelilingi oleh orang-orang yang menenangkan hatinya. Rupanya orang itu bagaikan orang stres. Dia bilang maluh, kenapa dia bagaikan orang stres. Apa yang terjadi dengan dia? Dia diam begitu seperti orang ditimpa musibah sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Apa yang terjadi kepada dia? Dia bilang, ya Rasulullah, dia punya kendaraan mewah, sebuah unta yang unik, yang mahal. Kemudian dia ikat untanya di sini, tahu-tahu dia pergi sejenak, untanya hilang. Dia baru kehilangan unta yang paling unik, paling mahal di negeri ini. Maka Rasulullah dengar begitu, itu yang membuat dia bersedih. Saya kira dia bersedih gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam dalam sholat jamaah. Zanantu annahu fatathu at-takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia sedih gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Gak taunya cuma kehilangan unta. Itu orang dengar begitu dia nengok, ya Rasulullah, memangnya takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya? Nabi bilang lebih baik daripada untamu dan unta seisi dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tahu gak? Ini majelisnya kita nih saat ini nih. Kita hadir saat ini majelis bersama Habib Syekh. Hadir hallnya Al-Habib Ali bin Abdullah Ba'agil. Ya, kita hadir di sini, silaturahmi kita, ngumpulnya kita, sholawatnya kita, zikirnya kita lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik daripada apa yang diributin orang. Ini hadirnya kita lebih baik daripada jabatan, kursi presiden, bukan lagi 5 tahun, 5.000 tahun kehadiran kita. Percaya gak? Itu Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kerajaan yang agung. Satu kali kerajaannya bukan cuma mengatur manusia, mengatur jin, mengatur manusia, mengatur hewan. Hatta hewan, burung diatur. Siapa yang bisa mengatur hewan? Nabi Sulaiman. Itu prajuritnya tuh sampai hewan, sampai angin diatur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kali beliau diterbangkan oleh angin bersama pasukannya. Ada petani di ladang sedang di kebunnya, ngelihat ke atas Nabi Sulaiman dengan pasukannya diterbangkan oleh angin. Maka dia berucap, subhanallah, lagad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Maha suci Allah yang telah memberikan kerajaan yang agung kepada Sulaiman bin Dawud. Maka angin menyampaikan suara orang tersebut ke telinganya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman balik arah, hampir itu orang. Disamperin, berhenti di hadapan tuh orang ketakutan. Bilang, apa yang kamu ucapkan barusan? Bilang, nggak ada. Kamu ngomong sesuatu. Apa yang kamu ucapkan? Saya cuma bilang subhanallah yang telah memberikan kepada Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Maka Nabi Sulaiman bilang, kerajaan besar
Tahu gak ucapan kamu subhanallah lebih agung daripada kerajaan yang Allah berikan kepada Sulaiman bin Daud. Kamu mengucap subhanallah 1 kali lebih agung daripada kerajaan yang saya punya. Mana singgasananya Nabi Sulaiman? Mana emasnya? Mana sutranya? Mana istananya? Mana hartanya? Mana kekayaannya? Mana pemerintahannya? Habis. Padahal itu yang menguasai bumi dalam Sahih Bukhari, kita tuh bulan Rajab tuh mengulang-ulang kitab Sahih Bukhari, menghatamkan kitab Sahih Bukhari di banyak tempat. Di Solo pun juga dihatamkan, di Kuitang pun dihatamkan, di banyak tempat dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Nabi Muhammad bilang itu yang menguasai dunia seisinya, dari pemerintahan itu ada 4 raja. Yang 2 muslim, yang 2 lagi kafir. Subhanallah. Siapa? Fir'aun. Fir'aun gak menguasai dunia. Dia cuma menguasai Mesir. Yang menguasai dunia sepenuhnya itu, kata Rasulullah, ada 4 orang. Yang 2 muslim, yang 2 kafir. Adapun yang kafir itu adalah Namrud dan Bakhtasarsar. Adapun yang muslim adalah Dzulkarnain, dan yang satu lagi adalah Sulaiman bin Daud. Menguasai dunia seisinya, termasuk tanah yang kita pijak dulu masuk dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Dunia sepenuhnya. Tapi Nabi Sulaiman bilang bahwasanya ucapan kamu subhanallah lebih agung daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Daud. Kita nggak punya kerajaannya Nabi Sulaiman. Wala kita punya cincinnya, wala kita punya koinnya. Tapi kita punya yang lebih agung dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Kita nggak punya kuasa terhadap hewan, nggak punya kekuasaan terhadap angin, nggak punya kekuasaan terhadap burung, manusia ataupun jin. Tetapi kita punya yang lebih agung dari itu apa? Kita punya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Nah karenanya itu disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah ada satu hal pun juga ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan yang lebih manjur, yang lebih ampuh di dalam menyelamatkan dia dari siksa Allah melebihi zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah ini yang paling manjur. Lebih baik kita sebut kepada Allah, kita zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling manjur untuk menyelamatkan kita dari azab. Nggak ada siksa, nggak ada azab musibah yang lebih dahsyat daripada bencana akhirat. Nah itu apabila bencana akhirat aja bisa terselesaikan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, apalagi bencana duniawi. Apalagi bencana duniawi. Nah karenanya itu Al-Imam Al-Haddad bilang di dalam Nasihat Diniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mensunnahkan kepada kita dalam tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, di situasi-situasi tertentu ada zikir yang dianjurkan, ada sunnah yang diajarkan. Terus ketika kita meninggalkan daripada sunnah tersebut, dari zikir tersebut, udah gitu kita kena musibah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kamu sendiri. Kan sudah diajarkan penangkalnya. Terus kamu nggak amalkan, terus kamu kena musibah, ya kamu yang salah. Karenanya itu amalkan daripada amalan tersebut. Dan di antara hal yang paling dahsyat mendatangkan musibah, tahu gak apa? Ucapan yang tidak baik. Itu Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu dengan ucapan. Ada ucapan tertentu kalau diucapkan bikin stroke. Ada ucapan tertentu kalau diucapkan bikin banjir, datang musibah banjir. Ada ucapan tertentu kalau diucapkan merusak keamanan negeri. Ada musibah tertentu kalau diucapkan bikin erupsi gunung berapi. Ada kalimat tertentu kalau diucapkan bikin rusuh suatu lingkungan. Nah karenanya itu al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah itu ada kata kuncinya. Ya, karena itu jaga lisan kita, jaga mulut kita. Berapa banyak kata-kata yang buruk mencegah orang dari mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Fi Sahih Bukhari, Nabi bilang, saya
akan memberitakan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Saya mau berikan bocorannya, infonya, kapan Lailatul Qadar di tahun ini. Akan tetapi ada 2 orang yang adu mulut, cekcok, saling caci maki, maka saya nggak jadi disampaikan ilmu tersebut, terharamkan dari keberkahan, kebaikan, dari ilmu, dari anugerah yang luas, gara-gara 2 orang saling berselisih. Nah karenanya itu kita mau, ayo singkirkan dari hati kita kebencian kepada sesama, kedengkian kepada sesama. Ini kita hadir di majelis ini senang, para ulamanya ngumpul, para habaib, para kiai, para gus, para tokoh pemerintahan hadir di tengah-tengah kita, subhanallah. Terus kita hadir bersama para jamaah, di hati kita nggak ada benci kepada sesama, nggak ada dengki kepada sesama. Yang disebut Allah dan Rasulullah, subhanallah. Nggak ada jelek-jelekin orang, nggak ada ngatain orang, nggak ada gosipin orang. Enak. Ini perkumpulan ini mirip, bukan kayak perkumpulan di dunia, bagaikan perkumpulan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya ahli jannah ketika ngumpul. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut dari hati mereka kedengkian. Mereka saling bersaudara, berhadap-hadapan dalam cinta kasih satu sama lain. Nikmat aman, nikmat damai, nikmat rukun, nikmat yang paling banyak dilupakan oleh orang-orang. Rasulullah padahal mengatakan di dalam hadis, "Idza kunta mu'afa fi jasadik, aminan fi sirbik, indaka gutu yaumik, fa'ala dunya wa ahliha al-afa." Dalam riwayat yang lain, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Apabila kamu diberikan badan sehat bisa ngelihat, bisa dengar, bisa jalan, bisa gerak, dikasih badan sehat, kemudian aman, di rumah kita aman, di kampung kita aman, subhanallah. Terus kita punya makanan pokok untuk hari ini, walaupun cuma beras doang cukup buat hari ini. Nabi bilang, maka orang tersebut bagaikan dibentangkan dunia seisinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya segala-galanya. Begitu. Fa'ala dunya wa ahlihal afa. Mau apa lagi dari dunia dan seisinya? Kalau dia sudah diberikan anugerah yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat rukun, jaga ini nikmat. Kita diberikan nikmat aman, jaga nikmat tersebut. Sebab rasa aman kalau udah dicabut, udah kagak enak. Mau ngaji juga gak bisa. Mau pengajian susah, mau tabligh akbar susah, mau maulid susah, mau sholat susah. Tapi kita lihat, di negeri kita orang pergi ke masjid aman. Makam, ziarah, ke masjid kemana-mana dibuka 24 jam, aman. Nggak ada orang yang takut. Semuanya hidup aman. Kita hadir di sini nggak ada kecurigaan, nggak ada prasangka buruk satu sama lain. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini mudah-mudahan apa yang menimpa umat Islam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala bencana yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di sekitar Baitul Maqdis, tempat yang diberkati oleh Allah ta'ala, yang ada di Syam, yang ada di Yaman, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah ta'ala angkat bala dan musibah. Allah ta'ala berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau kita mendoakan mereka, kita memohon pertolongan Allah untuk mereka. Kenapa? Kita cinta kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, tapi juga kita cinta muslimin yang ada di Palestina. Muslimin yang sebelah rumah kita bagaimana? Muslimin tetangga kita bagaimana? Muslimin yang satu atap dengan kita dalam kantor kita bagaimana? Oh, ini cinta kepada Palestina, akan tetapi dia mencaci maki yang pada yang di sebelahnya, menengki kepada yang di sebelahnya, sangat bertolak belakang. Cintai semua orang Islam, mukminin. Jangan ganggu mereka, doakan mereka. Muslim satu sama lain itu kalbunyan, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan misinya syaitan meletakkan di tengah-tengah manusia hal-hal yang bisa menggoyahkan bangunan ini, ingin dirusak apa yang merekatkan tersebut. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Tapi misinya Nabi Muhammad adalah merajut kasih sayang, membuat kita saling cinta satu sama lain. Namanya juga orang mau bikin pemilu, mau pilpres, mau pesta demokrasi, pesta bikin senang, bikin enak. Jangan gara-gara pesta orang yang dapat tahta, kenapa kita yang kehilangan kursi akhirat? Demi kursi buat dia
kita kehilangan kursi sorga. Kita kehilangan kursi di matanya Allah. Kita kehilangan kursi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa? Buat kursinya orang lain. Tahu gak orang paling bodoh siapa? Orang paling bodoh yang demi dunia dia rela kehilangan akhirat. Itu orang paling bodoh. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, demi dunianya orang lain, dia yang korban akhirat. Yang dapat dunia orang lain, kamu kenal? Enggak kenal. Kenapa lu yang habis-habisan? Kenapa dia yang korban akhirat? Kenapa dia yang korban sholat jamaah? Kenapa dia yang korban kebersihan hati? Korban kesucian lisan? Kenapa kamu jadi bergosip? Jadi mengumpat? Jadi mencaci? Jadi memaki? Subhanallah. Itu orang yang paling rugi besok di hari kiamat adalah orang yang mendengki kepada sesama. Orang yang mencaci, yang bergosip, yang mengumpat kepada sesama. Waliyadzubillah. Besok hari kiamat dia menjadi orang yang bangkrut. Datang di hari kiamat membawa pahala segede gunung. Andaikan pahalanya segede gunung, kagak. Dia datang bawa pahala segede gunung tetapi pernah mencaci fulan. Pernah prasangka buruk kepada fulan. Pernah ngambil haknya fulan, maka habis semua kebaikan dia untuk menebus dosa yang dia lakukan terhadap orang lain. Waliyadzubillah. Itu ulama bilang, daripada pahala saya habis saya berikan kepada orang yang saya benci, mendingan saya kasih ibu saya, mendingan saya kasih bapak saya. Al-Imam Al-Hasanul Basri, ada satu orang bilang kepada beliau, ya Imam, kamu digosipin, dikatain oleh fulan. Oh, saya dikatain, digosipin oleh fulan, diribain. Langsung diambil buah-buahan, kirim ke rumahnya. Loh kenapa? Kamu dikatain, digosipin. Iya ini buah buat dia. Kenapa kamu kirim buah? Bilang sebab dia ngirim pahalanya dia buat saya. Dia kirim sholatnya, dia kirim pahala puasanya, dia kirim pahala hatam Qur'annya. Saya cuma bisa kirim makanan ke rumahnya. Itu doang yang bisa saya balas. Subhanallah. Makanya dibilang, kata satu orang, seandainya saya mau menggosipin orang lain, saya nggak bakal gosipin musuh saya bakal gosipin ibu saya. Loh kenapa? Sebab bergosip adalah ngirim pahala. Ngirim pahala yang kita lakukan, amal baik kita kirim ke orang tersebut. Ngapain pahala saya kirim kepada orang lain? Mendingan saya kirim kepada ibu saya. Maksudnya saya nggak bakalan bergosip. Itu maksudnya dia. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan lidah kita. Jaga lidah kita dari mencaci, menyindir, ngatain orang, gosipin orang lain, siapapun orangnya. Mau ulama, mau pejabat, mau calon, mau rakyat, mau tetangga, mau laki, mau perempuan. Jaga lisan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat almarhum al-maghfurullah al-habib Alawi bin Abdullah Ba'agil, ahlul majlis, yang gemar hadir majlis, gemar hadir maulid, gemar hadir salawatan. Masya Allah, beliau juga punya hubungan baik dengan kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan segenap keluarga besar beliau dan putra-putri beliau, akhina Al-Habib Muhammad dan saudara-saudara yang semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru-guru kita Al-Habib Syekh, Al-Habib Jamal, Al-Habib Hasan dan semua yang hadir, para kiai, para guru-guru, para asatidzah. Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan dan juga para pemimpin pemerintahan. Ya Rabb, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amur hadhihi al-baldah al-mubarakah, ihfaz al-bilad, ihfaz al-ibad, aslih al-ibad wal-bilad, idfa' 'anna wa 'anhum jami' al-fasad, warbudna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Karim, ya Jawad, insur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi jami' al-ard ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wasallam, warfa' darajat al-mutaqaddimin fi hadhihi al-amakin wal balda al-mubarakah, khususan maulana al-imam Ja'far as-Sadiq, kafati awliya at-tis'a ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita doakan bapak daripada saudara kita Muhammad Nafis yang bernama Bapak Muhammad Fauzan bin Barzanji telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasqil jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada was salihin. Bisidil Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق العباد القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه من نجد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قدم الله مقاصدنا، قدم الله مقاصدنا وزل منا جميعنا، وزل منا جميعنا ببركة النور شافعنا، ببركة النور شافعنا، جود وفضل علينا، جود وفضل علينا. ليلة صفا قد صفت معنا، ليلة صفا قد صفت معنا، ونورها بيننا يكسى، ونورها بيننا يكسى. عسى بفضل يعاملنا، عسى بفضل يعاملنا، من العطب والغضب نسلم، من العطب والغضب نسلم. قدم الله مقاصدنا، قدم الله مقاصدنا، وزل بنا جميعنا، وزل بنا جميعنا في جنة الخلد يدخلنا، في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، مع النبي المصطفى الأكرم. صلوا 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 على من به سودنا، صلوا على من به سودنا، على فصيح الكذا أجل، على فصيح الكذا أجل.
Mr. Arifin. Alhamdulillah, orang tua orang nom. Dari dulu saya pertama kali dakwah di Kudus, orangnya segitu. Ngadeg kok. Ben ketok gantengmu. Wah, sing genah lho ngadeg sing genah. Ngadeg rono. Ngadeg rono drona. Ini namanya Mr. Arifin. Lu ngadeg aja lu gosip, ngadeg rono. Ini Mr. Arifin dari awal dulu. Beliau bersama Mbah Joyo. Almarhum Mbah Joyo, kita doakan mudah-mudahan surga nggone. Ini sama Mbah Joyo nyekel tungket, ini cuma ngene tok. Nama jenengmu sapa? Arifin sapa? Arifin Sumarno. Lho kok kaya presiden apa? Mr. Arifin ini saya kasih hadiah umroh. Insyaallah golek tanggale waktu mangkat umroh. Kok laporno aku karo Kanjeng Nabi aja menang-menang tok ning kono. Ini dulu kalau berangkat kadang naik sepeda. Sampai Solo jalan kaki kadang. Rada stres sih. Rada stres tapi alhamdulillah ya Vin ya. Hadiah Vin. Ajib. Bolo. Alhamdulillah silakan duduk ngene-ngene. Arifin. Alhamdulillah. Manusia-manusia seperti ini adalah manusia yang langka. Jadi harus kita beri posisinya yang tepat. Arifin, alhamdulillah. Ini kita tutup. Terima kasih semua yang hadir. Saya atas nama keluarga besar Habib Alawi, Habib Abdullah bin Alawi Ba'agil, mengucapkan banyak terima kasih. Ini pada duduk dulu, masih akan ditutup lagi dengan doa dan sholawatan tekan subuh. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang membantu acara di malam hari ini. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada tetangga rumah ini yang jalannya ditutup untuk sholawatan. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Hasan Habibi. Terima kasih kepada TNI dan Polri. Terima kasih kepada banser-banser kita. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam acara ini. Tidak ada kata lain kecuali jazakumullah khairil jaza. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semuanya dengan berlipat ganda kebaikan. Dan insya Allah bulan Rajab ini akan membawa keberkahan bagi kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Dan insya Allah para romo-romo kiai, para habaib yang hadir di malam hari ini dan para tokoh-tokoh masyarakat dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu meningkat iman dan takwanya. Terutama untuk Hababah Rugayyah binti Zain Al-Jufri diberi panjang umur, sehat wal afiat, dan setiap tahun bisa ikut selalu dalam membacakan salawat dan tahlil untuk Al-Habib Alawi bin Abdullah Ba'agil, Al-Habib Zain Al-Jufri, dan Habib Ali bin Zain Al-Jufri, Habib Ahmad bin Zain Al-Jufri, Habib Ali, Habib Ahmad yang biasanya juga ikut sama kami. Habib Ahmad ya, Habib Ahmad luar biasa. Malam Habib Abdurrahman juga bin Zain Al-Jufri, itu anaknya Habib Hasan. Alhamdulillah saya juga anaknya Habib Alwi. Saya ini kalau Habib Alwi manja-manja, luar biasa. Habib Alwi orangnya istimewa, luar biasa. Agar saya datang ke sini, rangkulan kayak masya Allah. Saya ini orang yang sing rangkul. Kenal anaknya geret doang. Digeret rono geret rene namanya Habib Alwi, masya Allah. Tak lebok kene kamar, duduke macem-macem. Ketok surgane. Ini anaknya digeret mlebu kamar iki kon mlebu kamar mandi aku. Baik, silahkan kencing dulu supaya acara nanti lebih tenang. Ini anaknya gor ngono tok. Habib Muhammad ini. Dongake panjang umur insyaallah Habib Muhammad sehat walafiat. Alhamdulillah tambah ganteng. Habib Utsman, ada Habib Abu Bakar di sini, masya Allah luar biasa. Serta putri-putri Habib Alwi semuanya, insya Allah kabeh hajatnya kabul. Keluarga Habib Alwi, insya Allah semuanya sukses dan semuanya bahagia dunia wal akhirah. Dan begitu pula keluarga besar Al Habib Abdullah bin Alawi Ba'agil. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti doa Habib Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب الأكبر المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا واكشف اللهم كربة مكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطأ وأدمنا بالعمل بطاعتك وشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم
على هذا الحبيب المحبوب آمين. للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحمام العدو يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحمام العدو يا أهل الوطن. إندونيسيا بلادي ظل ضيعتك يوم الظامي حي القمامة كل ميتك يوم الضاقي هيا القيمامة Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau benci martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Ajib. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Silahkan pulang dengan tertib. Dan insya Allah sampai rumah selamat, kabul semua hajat, dan insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita panjang umur, berjumpa dengan Sya'ban dan berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.